Membangun sebuah mega proyek infrastruktur memerlukan biaya hingga triliunan rupiah. Meskipun memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun beberapa mega proyek ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah beberapa mega proyek terbesar dan termahal di atas laut. Afsluitdijk di Belanda. Afsluitdijk adalah bendungan sekaligus jalan raya sepanjang 32 km. Bendungan ini berfungsi untuk melindungi area daratan rendah negara Belanda dari banjir. Bendungan ini memisahkan Laut Daden dan Danau Ijssel. Dalam sejarahnya, ketika bendungan ini dibangun pada tahun 1927, bendungan ini merupakan bendungan yang terbesar di dunia, yang pernah dibangun pada waktu itu. Bendungan ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi negara Belanda. Bendungan ini banyak menyelamatkan nyawa manusia dari banjir besar yang terjadi pada tahun 1953. Pembangunan bendungan ini dimulai pada 4 titik lokasi di sepanjang bendungan, kemudian ditimbun material, langsung ke dasar laut. Bebatuan digunakan untuk memperkuat bendungan ini. Kemudian dilapisi pasir dan tanah liat. Dan di bagian atasnya, ditanami rumput yang berguna untuk menahan material di bawahnya. Ketinggian material ini mencapai 7 meter di atas permukaan laut, dan memiliki lebar 90 meter. Membutuhkan 10.000 orang pekerja untuk pembangunan proyek ini. 27 kapal keruk, 13 floating crane, dan 132 kapal tongkang. Pembangunan bendungan ini selesai pada tahun 1932. Namun seiring berjalannya waktu, ketinggian air laut semakin meninggi setiap tahunnya, sehingga dilakukan renovasi dan penguatan pada tahun 2019. Renovasi dan penguatan struktur bendungan ini memakan biaya 8,9 triliun rupiah. Pada proses renovasi dan penguatan bendungan ini, diperkuat dengan menambah lapisan balok beton tulangan di sepanjang bendungan, sehingga dapat tahan dari erosi. Pembangunan ini membutuhkan 75.000 balok beton. Serta akan dibangun saluran air baru yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Saluran aliran air tersebut berfungsi untuk tempat migrasi para ikan, sehingga tidak mengganggu populasi habitat di dalam bendungan. Dalam renovasi dan penguatan ini, membutuhkan sebanyak 500 orang yang terdiri dari arsitek, insinyur sipil dan kontraktor, yang berkolaborasi untuk membuat desain dan prakonstruksinya. Proses renovasi dan penguatan bendungan ini, diperkirakan akan selesai pada tahun 2023. Dan ketika selesai, bendungan ini diperkirakan dapat bertahan hingga tahun 2050. Tuas Megaport Singapura. Singapura merupakan negara dengan pelabuhan peti kemas terbesar di dunia. Baru-baru ini Singapura mulai membangun lagi tuas Megaport yang berkapasitas 2 kali lipat dari kapasitas pelabuhan yang dimilikinya pada saat ini. Pelabuhan peti kemas Singapura saat ini berkapasitas 36 juta TEU/s. Dan nantinya, tuas Megaport ini akan berkapasitas 65 juta TEU/s. Saat beroperasi pada tahun 2040 nanti, tuas Megaport ini akan menjadi pelabuhan peti kemas baru di Singapura. Dan sekaligus akan menjadi pelabuhan full otomatis terbesar di dunia. Di antara inovasi yang akan ditampilkan, adalah armada kendaraan tanpa pengemudi. Sepenuhnya digerakkan oleh listrik untuk mengangkut kontainer dari dermaga ke terminal. Kendaraan angkut ini memiliki emisi karbon 25% lebih kecil dibanding kendaraan konvensional. Proyek ini dimulai pada tahun 2020. Dalam proses pembuatannya, tuas Megaport ini melalui 4 tahapan. Tahap pertama pembangunan tuas Megaport ini membutuhkan 1,7 miliar US dollar atau sekitar 24 triliun rupiah. Proyek tahap pertama ini akan mereklamasi daratan seluas 1.300 hektar, yang terdiri dari 4 area dermaga baru. Dermaga baru tersebut akan dikelilingi oleh tanggul laut di bagian luarnya. Untuk pembangunan tanggul laut tersebut, membutuhkan 222 kaisen yang memiliki berat masing-masing 15.000 ton.
dan membutuhkan waktu 21 hari untuk proses pembuatannya. 222 KSN tersebut akan membentuk tanggul laut sepanjang 8,6 km mengelilingi bagian luar dermaga. Setiap KSN ini memiliki 10 lapis balok beton yang dikerjakan siang dan malam. Setelah KSN selesai dibuat, KSN akan didorong dengan steel track menuju dermaga apung. Dan kemudian KSN tersebut akan ditarik oleh 2 kapal penarik menuju lokasi tanggul laut. Lalu kren akan memasang dan menenggelamkan KSN ke dalam laut. Proses pemasangan ini berlangsung 24 jam penuh tanpa berhenti, dengan menerapkan sistem shift bagi para pekerjanya. Setelah semua siap, reklamasi daratan tersebut akan diisi dengan tanah dari dasar laut menggunakan mesin keruk terbesar di dunia. Mose Venetia. Kota Venetia di Italia sudah identik dengan banjir. Setiap peralihan musim gugur ke musim semi, kota ini selalu mengalami kebanjiran. Hal itu disebabkan karena kota ini dibangun di tengah-tengah laguna. Kota ini memiliki fenomena alam yang disebut dengan aqua alta. Aqua alta atau air tinggi ini sudah ada sejak sekitar 1200 tahun yang lalu. Dan terjadinya aqua alta ini disebabkan karena air pasang, suhu atmosfer yang rendah, dan angin kencang. Pada November 2019, hampir 90% luas kota ini mengalami banjir, dengan banjir mencapai 187 cm. Karena parahnya banjir tersebut, akhirnya pemerintah setempat membangun megaproyek yang disebut Megaproyek Mose. Proyek Mose Venetia ini dimulai tahun 2003. Mose Venetia ini merupakan sistem pertahanan yang terintegrasi, yang dikendalikan oleh pintu gerbang air, untuk mencegah kota ini dari banjir. Pintu gerbang tersebut terdiri dari 78 pintu. Masing-masing memiliki panjang 20 meter. Proyek ini menghabiskan biaya hingga 7 miliar dolar atau 101,5 triliun rupiah. Sistem Mose ini ditempatkan di sepanjang pesisir pantai, yang berada di 3 lokasi berbeda, yaitu Chioggia, Malamocco, dan Lido. Untuk proses kerjanya, pada saat Mose tidak aktif, Mose ini akan terbaring di dalam laut. Dan pada saat diaktifkan, pintu gerbang seberat 40 ton tersebut akan naik ke atas, dan akan menghalangi gelombang air pasang yang akan masuk ke kota Venetia. Naiknya pintu gerbang air tersebut, karena adanya udara yang terkompresi, yang disalurkan ke dalam pintu gerbang air. Sehingga air laut pada pintu gerbang air tersebut, akan keluar otomatis, dan membuat pintu tersebut akan naik. Pintu air ini, dapat menghalangi gelombang air setinggi 3 meter. Setelah selesai digunakan, pintu tersebut akan kembali turun ke dalam air laut. Untuk proses naiknya pintu ini, memakan waktu 30 menit. Dan proses turunnya, memakan waktu 30 menit. Pada saat proses pembuatannya, housing atau tempat pintu ini berada, dibuat pada lokasi yang berbeda, yang kemudian ditenggelamkan ke dasar laut. Housing tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan berat, yakni mencapai berat ribuan ton. Dan housing tersebut terhubung dengan daratan melalui keisen. Ketika uji coba pertama pada tahun 2020 lalu, sistem ini berhasil lolos tes, dan berhasil melindungi kota Venetia dari gelombang air setinggi 1,3 meter. Dan sejak itu, Mose Venetia ini terus dikembangkan. Untuk biaya perawatan setiap tahunnya, proyek Mose Venetia ini menghabiskan dana 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Itulah tadi beberapa mega proyek membelah lautan yang ada di dunia ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.